Masalahnya, bukan kita yang kekurangan teknologi, tetapi kita sering tidak sadar seberapa powerful teknologi yang sudah ada. Halo, perkenalkan saya Gita Sasi Syamuldia, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saat ini, saya sedang berada di semester keempat. Saya melihat banyak sekali mahasiswa yang sudah menggunakan produk Google setiap hari, namun belum benar-benar memaksimalkan potensinya sebagai alat untuk mengambil keputusan, berkolaborasi, dan menciptakan solusi. Yang paling saya sukai dari inovasi dan budaya Google adalah bagaimana mereka membuat teknologi yang kompleks menjadi terasa sederhana dan sangat manusiawi. Produk seperti Search, Maps, hingga AI bukan hanya canggih, tetapi benar-benar relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi, budaya eksperimen Google yang mendorong untuk mencoba dan belajar dari kegagalan menjadi hal yang menurut saya sangat penting. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut. Saya ingin menjadi jembatan yang tidak hanya mengenalkan produk Google, tetapi juga mengubah cara mahasiswa memandang teknologi dari sekadar alat untuk tugas menjadi alat untuk berpikir lebih cerdas, berkolaborasi lebih efektif, dan menciptakan dampak nyata baik di dalam maupun di luar kampus. Di sebuah acara bernama Teach and Chill, saya akan merancang misi bertajuk Google in Real Life When Apps Escape Your Phone, di mana peserta harus menyelesaikan problem nyata seperti merancang event atau mencari ide bisnis dengan berpindah ke beberapa zona berbasis produk Google menggunakan Google Search and AI untuk mencari insight, Google Maps untuk mengambil keputusan, Google Docs untuk kolaborasi, kemudian semua hasil diorganisir di Google Drive. Di akhir sesi, peserta akan menyadari bahwa semua tim menggunakan tools yang sama, tetapi menghasilkan output yang berbeda. Dari sini, muncul insight bahwa nilai teknologi bukan hanya pada aksesnya, tetapi pada bagaimana cara menggunakannya. Pengalaman berpikir out of the box saya, yaitu saat menjadi pemateri di acara Fortasi. Saat itu, saya berpikir bagaimana cara agar materi yang berat bisa terserap dengan cara menyenangkan dan audiens tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga ikut terlibat. Akhirnya saya merancang permainan 2 fase bernama Digital Relay and Lifelines, di mana di sela-sela materi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh audiens. Saya menginstruksikan mereka untuk berdiri. Di permainan tersebut, saya membaginya menjadi 2 fase. Fase yang pertama, kompetisi terbuka untuk siapapun di mana mereka boleh mencari jawaban di internet. 10 pemenang pertama akan diperbolehkan untuk duduk dan naik level menjadi The Lifeline. Fase yang kedua adalah peserta yang masih berdiri atau The Agents dilarang membuka HP. Para Lifeline harus mencari agent untuk dibantu. Saat pertanyaan dilempar, Lifeline punya waktu 2 menit untuk riset di internet dan membisikkan jawaban ke agent mereka. Begitu saya hitung 1, 2, 3, hanya agent yang paling cepat mengangkat tangan yang boleh menjawab. Poin diberikan kepada Lifeline berdasarkan berapa banyak agent yang berhasil mereka bantu untuk duduk. Begitu agent berhasil menjawab pertanyaan, maka posisinya otomatis berubah menjadi The Lifeline. Di akhir, 3 Lifeline yang mendapatkan poin terbanyak saya beri hadiah. Saya tidak hanya ingin audiens pintar secara individu, tapi saya ingin membangun ekosistem kolaborasi dengan cara menciptakan insentif berupa poin bagi mereka yang sudah duduk agar tetap aktif membantu yang lain. Jika terpilih menjadi Google Student Ambassador, pencapaian yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah ketika saya berhasil membangun kebiasaan nyata di kalangan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi Google, bukan hanya hadir di event, tetapi benar-benar digunakan dalam keseharian mereka. Dampak yang ingin saya ciptakan bukan sekadar awareness, tetapi perubahan cara berpikir dari yang awalnya menggunakan teknologi hanya untuk tugas, menjadi menggunakannya sebagai alat untuk berkembang dan menciptakan solusi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.